salah satu series Netflix terpopuler dan banyak penggemarnya ini sangat dinantikan kelanjutan ceritanya. Di series di season keempatnya ini terbagi menjadi dua part, yang part kedua akan dirilis bulan Juli tanggal 1 nanti. Jadi harap bersabar yang udah kelarin part pertamanya. So, mari kita bahas gimana jalannya part pertamanya ini. Untuk season keempat ini Stranger Things lebih mengeksplor sisi dark dan horor. Kalau di season sebelumnya itu lebih seimbang antara petualangan terus horornya juga. Di musim ini emang beneran banyakin horor dan lebih kejam juga, yang jelas lebih brutal lah, banyak darah. Mungkin sebagian orang bakalan senang dengan durasi 1 jam lebih ini dari setiap episodenya, tapi menurut gua agak terlalu panjang ya. Gua lebih suka kalau di series punya durasi sekitar 50 menitan aja kayak season sebelumnya, karena gua rasa ada beberapa plot cerita yang nggak terlalu penting buat dimasukin. Seperti di season sebelumnya juga ada beberapa alur cerita yang dikasih. Ada alur cerita dari Eleven, Hopper, Dustin, dan kawan-kawan yang masing-masing ceritanya masih seru buat diikutin karena ujungnya ceritanya bakalan menjadi satu gitu. Jadi titik konflik yang gede yang bakalan kita lihat di part 2 nanti dengan durasi 1,5 jam untuk episode 8 dan 2,5 jam buat episode ke-9-nya. Gila, pas banget pasti ya kan. Dan di season keempat ini juga menjadi titik jelas apa yang menyebabkan munculnya monster dan makhluk lain di Hawkins. Tapi kita kayak harus nunggu banget sampai episode terakhir buat dapetin kejelasannya. Kalau di season sebelumnya tuh kita harus nunggu buat menuju ke konflik, kayak masih dikasih napas dulu lah buat tenang, santai, nikmatin keseruan cerita. Tapi untuk season kali ini beda banget. Nih season tuh langsung ngegas banget buat ngajakin penontonnya ngerasain tegang dan darknya feel yang dikasih di season ini. Dan masih salutnya gua dengan plot yang dikasih oleh nih series yang cerita dari setiap alur yang dikasih tuh bebarengan. Kita diajak bolak-balik kayak di season sebelumnya, tapi nggak bikin bingung gitu, nggak ada plot yang lompat-lompat, dan ini pengalaman nonton yang seru menurut gua, dimana semua ceritanya tuh walaupun kebagi-bagi tapi tetap di jalurnya gitu. Stranger Things season 4 adalah season terseram karena di season ini kita tuh benar-benar diajak buat apa ya, pokoknya feel yang dikasih tuh mirip sama kita nonton film hantu gitu, tapi bedanya nih film tuh tanpa jump scare dan emang lebih ke adegan dan ceritanya. Sekilas kalau yang gua rasain sih nih season mirip-mirip sama The Haunting of Hill House ya, walaupun nggak secara keseluruhan, tapi ada beberapa plot yang hampir mirip. Di season keempat ini juga kita udah jarang banget nemuin dialog atau tingkah dari karakternya yang ngebikin suasana jadi lebih ada unsur komedinya. Pokoknya tuh lebih dibikin serius lah, meskipun ada komedinya tapi nggak kena berasa miss banget. Di season ini juga menjelaskan plot hole yang ada di musim sebelumnya terjelaskan. Kayak di season pertama kita cuma diliatin si El kabur kan dari tempatnya. Nah di sini kita bisa tahu tuh kenapa El kabur, dan latar belakang dari El juga makin dijelasin dengan detail. Walaupun yang masih bikin penasaran dan belum kejawab juga kekuatan El itu didapat dari mana. Stranger Things season 4 yang jelas lebih mencekam, lebih horor juga, dan masih nunggu 2 bulan lagi buat nonton 2 episode akhir season 4 di tanggal 1 Juli nanti, dan bakalan ditutup dengan season 5 yang belum tahu juga kapan bakal dirilis. Sekian review ringkas gua, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.